Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Pak Presiden, Prabowo Subianto yang diundang Nyi Roro Kidul untuk bertemu dengannya. Apa yang menjadi alasan hal tersebut? Apakah hal ini terkait dengan segala keputusan yang telah Prabowo ambil di pemerintahan? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Keheningan malam di Jakarta terasa sangat berbeda. Langit, yang biasanya dipenuhi polusi cahaya, tiba-tiba bersih, seolah memberi ruang bagi bintang-bintang untuk bersinar. Dalam kesunyian itu, Presiden Prabowo Subianto duduk di ruang kerjanya di Istana Merdeka, ditemani secangkir kopi yang mulai mendingin. Mata beliau fokus pada sebuah dokumen di atas meja, namun pikirannya melayang jauh ke selatan, ke lautan luas yang menyimpan banyak misteri. Seminggu sebelumnya, Prabowo menerima sebuah surat tanpa pengirim. Hanya ada amplop hijau tua dengan ukiran emas bertuliskan namanya. Di dalamnya terdapat pesan singkat, "Pantai Selatan menunggumu. Kekuasaan lebih besar dari dunia fana ada di sana. Datanglah saat purnama berikutnya." Awalnya, beliau menganggap surat itu sebagai candaan atau ancaman politik biasa. Namun, semakin hari, firasat aneh yang terus mengganggu membuatnya merasa tidak bisa mengabaikannya. Setiap malam, beliau bermimpi berada di pantai gelap, mendengar suara ombak yang menggulung dengan gemuruh dan suara seorang perempuan yang memanggil namanya dengan lembut, namun penuh wibawa. Malam ini, Prabowo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Mengenakan jas hitam sederhana, beliau meninggalkan pakaian formalnya dan memutuskan pergi tanpa banyak kata. Hanya ajudannya yang paling terpercaya, Jenderal Wiratmadja, yang diberitahu. "Pak, apakah Bapak yakin ini aman?" tanya Wiratmadja sambil menyetir menuju pantai Parangtritis. Jalanan sepi, hanya suara mesin dan desau angin yang menemani mereka. Prabowo menatap jauh keluar jendela. Kadang, sesuatu yang besar membutuhkan keberanian. "Kita lihat saja nanti," jawabnya. Setelah perjalanan beberapa jam, mereka tiba di pantai yang sunyi dan gelap. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi pasir dan ombak yang berkilauan seperti perak cair. Prabowo turun dari mobil dan berdiri di tepi pantai, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, lembut dan mendalam, memanggil namanya. "Selamat datang, Prabowo. Aku tahu kau akan datang." Prabowo menoleh. Dari dalam ombak yang menggulung, muncul sosok wanita berpakaian kebaya hijau. Kulitnya putih pucat seperti pualam, rambutnya hitam panjang hingga pinggang, dan tatapan matanya memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. "Nyi Roro Kidul," gumam Prabowo. "Benar," jawab wanita itu. "Aku telah menunggumu lama. Sejak kau menjadi pemimpin negeri ini, aku tahu kau adalah orang yang bisa membuat perjanjian denganku." Prabowo menatap wanita itu tanpa gentar, meski ada sedikit kegelisahan dalam hatinya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. "Ini bukan tentang aku, ini tentang negerimu," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara seperti bisikan angin. "Indonesia berada di ambang kehancuran. Kekuasaan di dunia nyata tak cukup untuk melindunginya. Kau membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih purba." Prabowo mengerutkan kening. "Dan kau menawarkan itu padaku?" tanyanya. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Aku menawarkan kekuatan Laut Selatan. Kekuatan yang tak tertandingi, tapi semuanya ada harganya." "Apa harganya?" tanya Prabowo dengan nada serius. Nyi Roro Kidul melangkah lebih dekat, seolah ombak yang bergulung membuka jalan untuknya. "Kesetiaan. Kau harus berjanji untuk melindungi laut dan menghormati kekuatan yang ada di dalamnya. Kau harus menjadi penjaga keseimbangan, bukan hanya pemimpin di atas daratan." Prabowo terdiam. Angin semakin kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk hidungnya. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah suara ombak berbicara, menyampaikan sesuatu yang tak kasat mata. "Aku tidak pernah takut pada tanggung jawab," jawabnya akhirnya. "Tapi bagaimana aku tahu bahwa kekuatanmu tidak akan membahayakan rakyatku?" Nyi Roro Kidul tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti dentingan lonceng. "Kau punya nyali, Prabowo. Itu yang membuatmu berbeda. Tapi ingat,
Tidak semua orang akan mengerti aliansi ini. Mereka yang serakah akan berusaha menjatuhkanmu. Apakah kau siap menghadapi itu? Sebelum Prabowo bisa menjawab, ombak di belakang Nyi Roro Kidul membesar, seperti tangan raksasa yang melambai. Dari dalam gelombang itu, muncul sosok tinggi besar dengan mata menyala merah. Apakah dia pantas menjadi sekutumu, Ratu? Tanyanya. Prabowo dan Wiratmadja yang berada di kejauhan saling bertukar pandang, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak terduga. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, menghentikan sosok raksasa itu. Tidak ada yang meragukan tekadnya, jawabnya tegas. Namun, ia harus membuktikannya. Bagaimana caranya? Tanya Prabowo, nadanya tegas. Nyi Roro Kidul tersenyum. Namun kali ini senyumnya mengandung tantangan. Ikuti aku. Ujianmu dimulai sekarang. Dengan langkah ringan, Nyi Roro Kidul berjalan ke lautan. Air laut yang dingin menyentuh kaki Prabowo, namun ia tidak mundur. Ia melangkah maju, meninggalkan Wiratmadja yang hanya bisa memandang dengan khawatir dari jauh. Ombak seakan membelah untuk memberinya jalan. Nyi Roro Kidul melangkah lebih dalam, sampai sosoknya perlahan menghilang di balik bayangan ombak. Prabowo mengikuti, tekadnya tak tergoyahkan. Malam itu, pantai menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar, dan cerita baru pun dimulai. Air laut yang dingin menjalar hingga ke lutut, kemudian ke pinggang. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dasar laut. Namun, ia tak gentar. Tatapannya lurus ke depan, mengikuti langkah Nyi Roro Kidul yang seakan lautan tunduk padanya. Saat air laut mencapai dada, tiba-tiba langit di atas berubah. Bulan purnama yang sebelumnya terang benderang kini tertutup awan hitam pekat. Ombak yang tadinya tenang mulai menjadi liar. Di tepi pantai, Wiratmadja berteriak, "Pak, jangan lanjutkan. Ini terlalu berbahaya." Namun, Prabowo tidak menjawab. Ia tahu langkahnya sudah tak bisa dihentikan. Ketika tubuhnya sepenuhnya tenggelam, pandangannya berubah drastis. Ia tidak lagi berada di lautan gelap, melainkan di sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah istana megah yang terletak di dasar laut. Pilar-pilar emas kokoh berdiri, dindingnya dihiasi kerang dan mutiara yang memancarkan cahaya lembut. Meski ada sesuatu yang dingin dan mengancam di balik keindahan tersebut. Nyi Roro Kidul berdiri di depan, kini terlihat lebih tinggi dan lebih agung. "Selamat datang di istanaku," katanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Prabowo menatap sekeliling, mencoba memahami di mana ia berada. "Apa ini bagian dari ujianmu?" tanyanya dengan nada datar. Nyi Roro Kidul tersenyum dan menjawab, "Ujianmu dimulai sekarang. Kau ingin kekuatan, tetapi kekuatan tidak datang tanpa pengorbanan. Kau harus melewati 3 ujian. Jika kau gagal, kau tidak hanya kehilangan kesempatan ini, tetapi juga jiwamu akan menjadi milikku." Prabowo hanya mengangguk, siap menerima tantangan apapun. "Apa ujian pertamaku?" tanyanya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba lantai istana berubah menjadi pasir. Dari pasir itu muncul sosok bayangan yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri, namun dengan wajah penuh amarah, mata menyala merah seperti api, dan senyum dingin yang menakutkan. "Ini adalah ujian keberanian," kata Nyi Roro Kidul. "Kau akan menghadapi dirimu sendiri. Bayangan dari sisi gelapmu, keserakahan, kemarahan, dan ketakutanmu. Hanya jika kau bisa mengalahkan sisi ini, kau layak melangkah lebih jauh." Bayangan itu menyerang tanpa peringatan, melayangkan pukulan dengan kekuatan luar biasa yang hampir mengenai wajah Prabowo. Untungnya, ia berhasil menghindar dan membalas dengan pukulan balik, tetapi terasa seperti memukul dinding baja. "Kau tidak bisa mengalahkanku," kata bayangan itu dengan tawa mengejek. "Aku adalah ketakutanmu. Aku adalah keinginanmu untuk berkuasa. Aku adalah sisi dirimu yang selama ini kau sembunyikan." Prabowo terdiam, mencoba memahami makna serangan ini. Ia bukan orang yang mudah terintimidasi, tetapi menghadapi dirinya sendiri adalah hal yang berbeda. Dalam setiap pukulan yang ia layangkan, ia merasa bayangan itu semakin kuat. "Berhenti melawan dengan ototmu.
Bisik suara Nyi Roro Kidul dari kejauhan. Kekuatan sejati ada di dalam hatimu. Prabowo memejamkan mata, mengatur napas. Ia mengingat perjuangannya, semua keputusan sulit yang pernah ia buat, dan tanggung jawab besar yang kini ia pikul sebagai seorang presiden. Ketakutan dan ambisi adalah bagian dari dirinya, tetapi ia tidak akan membiarkan mereka menguasainya. Ketika bayangan itu melayangkan serangan berikutnya, Prabowo tidak menghindar. Ia membuka tangannya, membiarkan pukulan itu menghantam dadanya. Namun, bukannya jatuh, ia justru berdiri tegak. "Aku tidak takut padamu," kata Prabowo dengan suara penuh keyakinan. "Kau adalah bagian dariku, tetapi kau bukan penguasa diriku. Aku memilih jalanku sendiri." Bayangan itu berhenti, perlahan memudar seperti asap yang ditiup angin. Nyi Roro Kidul tersenyum puas. "Ujian pertama selesai. Kau lebih kuat daripada yang kukira." Sebelum Prabowo sempat merespons, lantai pasir kembali berubah. Kali ini, ia berdiri di atas lautan yang tenang. Namun, di kejauhan, badai besar mulai mendekat. Petir menyambar, dan suara gemuruh menggetarkan udara. "Ujian kedua adalah ujian kepemimpinan," kata Nyi Roro Kidul. "Di tengah badai ini, ada sebuah perahu kecil berisi orang-orang yang percaya padamu. Kau harus memimpin mereka ke tempat yang aman. Tetapi ingat, mereka akan mempertanyakan keputusanmu. Mereka akan meragukanmu. Jika kau kehilangan kepercayaan mereka, kau akan gagal." Tiba-tiba, Prabowo mendapati dirinya berada di atas perahu kecil bersama 5 orang lainnya. Seorang nelayan tua, seorang ibu muda dengan bayinya, seorang pemuda pemberontak, dan seorang pedagang kaya yang terus mengomel. Ombak besar mulai mengguncang perahu, membuat mereka semua panik. "Kita akan tenggelam," teriak si pedagang kaya. "Ini semua salahmu. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." "Tenang," kata Prabowo dengan suara tegas. "Ikuti instruksiku. Kita bisa melewati ini." Namun, tidak semua orang mau mendengarkan. Pemuda pemberontak melompat dari perahu, mencoba berenang ke arah lain. Nelayan tua berdoa tanpa henti, sementara si ibu memeluk bayinya erat-erat, menangis ketakutan. Prabowo tahu ia hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan mereka. Ia harus membuat keputusan cepat, tetap di perahu yang hampir karam atau mencoba berenang ke daratan dengan risiko tinggi. Namun, sebelum ia mengambil langkah, badai semakin mendekat, membawa tantangan yang lebih besar. Prabowo berdiri di atas perahu yang terus diguncang ombak besar. Angin melolong di telinganya, dan percikan air laut membasahi wajahnya. Para penumpang mulai kehilangan kendali atas ketakutan mereka. Prabowo tahu jika ia tidak segera bertindak, perahu ini akan menjadi makam mereka semua. "Kita harus bersatu, atau kita akan mati bersama," seru Prabowo dengan suara lantang. Namun, pemuda pemberontak yang sedang mencoba berenang ke arah lain berteriak kembali, "Aku tidak percaya padamu. Kau hanya bicara, tapi tidak ada tindakan." Prabowo memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Ia tahu bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang menjadi teladan. Prabowo melompat dari perahu tanpa ragu, menerjang ombak yang ganas untuk menyelamatkan pemuda itu. Meski tubuhnya terus dihantam gelombang, ia berjuang hingga berhasil meraih tangan pemuda yang hampir terseret arus. "Kau tidak sendiri," kata Prabowo dengan tenang namun penuh wibawa. "Percayalah padaku, kita akan selamat." Mata pemuda itu yang awalnya penuh amarah perlahan melembut. Ia mengangguk, dan bersama-sama mereka berenang kembali ke perahu yang hampir karam. Sesampainya di atas, Prabowo segera mengambil kendali. Ia memberikan instruksi dengan tegas. Nelayan tua mengendalikan arah, pedagang kaya menguras air yang masuk, dan ibu muda tetap tenang demi bayinya. "Kita semua punya peran di sini. Tidak ada waktu untuk panik," serunya. Sedikit demi sedikit, badai mulai mereda. Para penumpang yang sebelumnya ragu kini mengikuti arahan Prabowo. Perahu yang tadinya oleng perlahan bergerak ke perairan yang lebih tenang, hingga akhirnya mereka mencapai sebuah pulau kecil. Dari kabut yang bergulung di atas laut, sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali, kali ini lebih agung dari sebelumnya.
Angin laut tunduk pada kehadirannya. Kau telah lulus ujian kedua, katanya. Kepemimpinanmu telah teruji. Kau mampu memenangkan kepercayaan bahkan di saat paling genting. Prabowo menarik napas dalam, tubuhnya lelah, namun semangatnya tetap membara. Apa ujian terakhirku? Tanyanya. Sang Ratu Laut mengangkat tangannya. Seketika, pulau di sekitar mereka menghilang. Kini, Prabowo berdiri di tempat gelap dan sunyi. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang raksasa berukir makhluk-makhluk mitologi laut. Ini adalah ujian pengorbanan, ujar Nyi Roro Kidul. Di balik gerbang ini ada kekuatan yang bisa mengubah dunia. Tapi untuk membukanya, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling kau cintai. Prabowo terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Apa yang paling ia cintai? Keluarga? Bangsa yang ia pimpin? Perjuangan yang telah ia tempuh? Kekuatan besar membutuhkan pengorbanan besar, lanjut Nyi Roro Kidul. Kau tidak bisa memiliki segalanya. Gerbang itu bergetar, seolah memanggilnya. Tapi Prabowo tetap berdiri tegak. Pikirannya bergejolak, namun hatinya telah memilih. Aku tidak akan mengorbankan rakyatku, katanya akhirnya. Mereka adalah alasan aku berada di sini. Jika kekuatan ini meminta nyawa mereka, aku menolaknya. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, ekspresinya tak terbaca. Jadi kau memilih menyerah? Prabowo menggeleng. Aku memilih untuk melindungi mereka. Bahkan jika itu berarti aku kehilangan kekuatan ini. Tiba-tiba, gerbang besar itu mulai retak, lalu hancur menjadi serpihan cahaya yang menghilang di udara. Senyum tipis terukir di wajah Sang Ratu Laut. Kau telah lulus ujian terakhir, Prabowo. Pengorbanan terbesar bukanlah menyerahkan sesuatu yang kau cintai, tapi mempertahankannya meskipun harus kehilangan segalanya. Dalam sekejap, Prabowo kembali ke pantai. Langit telah cerah, fajar merekah di Cakrawala. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul berdiri anggun, memberikan sebuah pedang berkilauan seperti lautan. Ini adalah hadiahku untukmu, katanya. Tapi ingat, bukan pedang ini yang membuatmu kuat. Hatimu, keberanianmu, dan kepemimpinanmu lah yang menjadi kekuatan sejati. Prabowo menerima pedang itu dengan penuh hormat. Aku akan menggunakannya untuk melindungi rakyatku. Sang Ratu Laut mengangguk, lalu perlahan menghilang kembali ke samudra. Ombak besar menyambutnya, seolah memberi salam perpisahan. Saat kembali ke Jakarta, Prabowo membawa lebih dari sekadar pedang. Ia membawa pemahaman bahwa kekuasaan sejati bukan berasal dari kekuatan, melainkan dari keberanian untuk melindungi dan melayani orang lain. Dan sejak hari itu, Laut Selatan tetap tenang, seakan memberikan restunya pada kepemimpinannya yang baru. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.